Hai, sebentar ya teman-teman. Sambil aku pin dulu. Selamat malam, sobat perempuan berkisah. Ketemu lagi sama saya, Poppy. Saya adalah salah satu redaksi dari Perempuan Berkisah dan malam ini kita mau ngebahas tentang Hai itu Mbak Anes sudah ada mitos dan stereotip seputar anak broken home dan ibu tunggal gitu. Sambil aku undang dulu ya tamu kita malam ini. Semoga lancar ininya wifi-nya. Halo Hai. Mbak Popi, akhirnya ketemu ya. Gila hebat banget loh, aku tadi ngeliat kamu live terus kamu udah langsung lanjut ke sini live lagi. Keren keren. Nah, jadi malam ini tuh sebenarnya sebelum aku perkenalkan Anas ya, Kak Anas ini udah beberapa kali ketemu sama aku, tapi ketemunya hanya lewat apa namanya, lewat digital doang. Kita belum pernah ketemu, Iya, belum via pernah suara ketemu ya. in real life gitu. Nih kita ketemunya virtual. Dua kali kayaknya aku ketemu dan plus habis itu aku ngikutin tuh live Instagramnya. Nah, karena selain perempuan berkisah, aku sendiri juga ada satu komunitas perempuan, namanya Perempuan Tanpa Stigma. Kita sama-sama punya banyak teman-teman di support group kita. Support group kita Oh, ini banyak juga yang perempuan-perempuan yang adalah ibu tunggal atau menuju jadi oh ibu oke oke. tunggal gitu, atau misalnya menuju ke titik di mana mereka harus berpisah dengan pasangannya gitu. Dan ada juga yang memang baru berpisah dengan pasangannya dan berpisahnya pun bukan hanya sekedar cerai ya Kak Anas ya, tapi ada juga yang memang Ya, ditinggal ditinggal suaminya. Apakah ditinggal dalam artian ditelantarkan, ada juga yang ditinggal dalam artian suaminya meninggal, pasangannya meninggal gitu. iya. Nah, aku sendiri janda, aku sendiri ibu tunggal, aku sendiri ada apa? Aku punya anak umur 9 tahun sekarang laki-laki. Nah, Oke. jadi itulah yang bikin aku akhirnya aku pengen deh ngobrolan sama Kak Anas yuk di Perempuan Berkisah gitu. Kita bahas yuk Iya. tentang istilah anak broken home gitu, Mm-mm. sama apa sih biasanya stereotyping kalau ibu tunggal tuh Iya, kayak gimana sih gitu. iya. Jadi Kak Anas ini sendiri, kalau misalnya teman-teman mau tahu secara singkat Kak Anas tuh siapa, coba kenalin dulu. Mm-mm. Iya. Thank you ya Mbak Popi. Ini topik yang jarang orang Sama-sama. mau bahas karena kan butuh kita bisa jujur dan being vulnerable ya. Jadi aku Hmm. appreciate banget Mbak Popi angkat ini. Aku yakin ini bisa berguna buat orang-orang lain yang mendengarkan ya. Amin amin. Heeh. Kalau aku sendiri namaku Anastasia Satrio, biasa dipanggil Anas. Aku sehari-hari berprofesi sebagai psikolog anak dan remaja. Aku lulus dari Mm-mm. Universitas Indonesia. Waktu S1 aku di Atma Jaya. Dan tapi kalau di Instagram, sosial media, aku juga menjadi mental health advocate karena aku sendiri Hmm. survivor mental health. Dulu aku umur 17 tahun pernah ngalamin depresi dan ternyata Hmm. di keluarga besar aku itu kita punya genetik gangguan kecemasan tinggi, jadi high anxiety, yang ternyata high Hmm. anxiety ini kakak adik sama depresi. Jadi aku juga pengen awareness ke orang-orang masyarakat Indonesia bahwa kecemasannya jangan dianggap enteng karena Hmm. kecemasan yang tinggi itu ada genetiknya. Jadi kayak asma, kayak diabetes. Kalau kita udah tahu dari kecil, harusnya kita bisa Hmm. bantu prevention. Itu karena Hmm. hampir deh kalau teman-teman yang udah pernah ngalamin depresi pasti you will do everything supaya nggak masuk ke lembah gelap black hollow itu nggak enak Hmm. banget gitu, dan Hmm. itu bukan Hmm. karena kurang iman atau kurang berdoa, tapi Bener. itu kondisi yang butuh dibantu. Dan apalagi buat kondisi-kondisi mengalami perpisahan terus juga menjadi Hmm. ibu tunggal, nanti kita akan bahas bagaimana stigma-stigma ini juga mempengaruhi kesehatan mental. Dan mungkin ini topik yang sejam doang nggak cukup ya buat dibahas. Iya Buat sebenarnya. Cuma ini butuh episode sebenarnya berikutnya. kalau aku bilang sama Alima sebenarnya ini bisa jadi kaitan buat nanti kalau misalnya kita mau bikin diskusi yang lebih lebih Iya, panjang betul. gitu. Jadi Atau ini kayak benar-benar openingnya membantu. lah. Iya, buat juga bisa bikin webinar buat support group supaya orang-orang yang mengalami itu Benar. benar-benar dibantu. Karena aku juga merasakan kayak bukan penting, bukan cuma kita tahu gue begini, oh ya udah saya begini, tapi what's next itu yang lebih penting buat teman-teman. Karena kan Benar pengalaman benar. hidup itu nggak terhindarkan ya, tapi bagaimana kita Hmm. berusaha
memulihkan diri atau bangkit dengan pace kita masing-masing, atau bahkan sekedar dari hari ini teman-teman jadi bisa paham it's okay to be not okay, dan bahwa nggak apa-apa teman-teman merasakan situasi-situasi ini. Dan mungkin aku nanti akan bahas dulu pertama dari sisi ibunya ya, karena kan ibunya menanggung beban diri, beban anak, dan stigma lingkungan. Jadi aduh, kalau ibunya aja udah setengah mati, kita susah nih ngomongin soal anak gitu. Jadi itu benar. aku. Jadi, nah ini juga datangnya dari pengalaman pribadi Kak Anas. Iya. Kalau aku kan pengalaman pribadiku, orang tuh ngelihat aku secara personal adalah perempuan yang kuat. Jadi mereka berpikir pada saat aku ditinggalkan oleh pasanganku, jadi pasanganku meninggalkan aku nih. Iya. Pada saat pasanganku meninggalkanku, mereka berpikir kalau aku akan baik-baik saja. Ngerti nggak sih? Jadi kayak like you have that strong image gitu. Sehingga orang berpikir kalau aku akan baik-baik saja, dan aku pun saat itu berpikir kalau aku akan baik-baik saja. Sehingga aku kayak denial gitu loh Kak. Iya. Ngerti gak sih? Sempat denial, sempat yang I'm going to go through this is fine, this is whatever, sampai di satu titik di mana I woke up in the middle of the night, aku bangun tengah malam, keringat dingin, terus setelah itu aku sangat ketakutan kalau aku akan mati. Dan meninggalkan anakku sendiri. I see. Ngerti gak sih? Jadi terus dari situ barulah aku berpikir I need help. Iya. Dan anakku kebetulan setelah itu pun gurunya waktu itu dia masih TK, waktu umur 5 tahun. Jadi gurunya di sekolah sempat nelpon aku dan bilang, Ibu, anakku namanya Etlef, Ibu Etlef ini berubah di sekolah. Dia jadi pemarah. Dan dia mudah sekali kecewa. Jadi kalau misalnya dia ngajak temannya main, temannya maunya main A, dianya mau main B, terus dia masuk ke dalam kelas karena dia kecewa temannya nggak mau ikut main sama dia, main B. Dan gurunya bertanya, apakah dia kurang perhatian di rumah? Wah, itu langsung nyunggak. Padahal menurutku he's fine di rumah, gitu. Dan aku saat itu juga aku mencoba cari tahu Kak. Jadi aku berpikir akunya dulu deh nih yang harus benar. Baru setelah itu aku bisa membantu anakku. Sama kayak yang kamu juga pernah bilang kan kalau di pesawat pun pada saat pakai masker oksigen, kamu pakai dulu, baru setelah itu kamu bantu anakmu. Nah, kalau itu kan dari aku pengalaman pribadi nih, gitu. Dan tidak semua orang mungkin bisa memproses seperti itu. Gitu. Tapi ada momennya di mana kita akhirnya menyadari kalau kita butuh bantuan. Nah, kalau dari Kak Anas sendiri, apakah memang benar ibunya dulu yang kayak tadi Kak Anas bilang, atau misalnya bisa dua-duanya atau gimana baiknya? Iya. Nah, ini juga trivia ya teman-teman, kalau nanya sama psikolog pasti suka dikasih jawaban tergantung. Jadi benar. Bisa anaknya dulu, bisa ibunya dulu. Tapi kalau aku, walaupun di sana aku psikolog anak, aku sangat percaya kan anak 24 jam sama ibu ya. Ketemu psikolog paling seminggu sekali. Jadi aku lebih encourage, atau apalagi misalnya ini bicara tentang dana ya, biaya, aku akan encourage teman-teman, suaranya kecil ya? Iya. Deketin deh. Emang suara aku volumenya kenceng teman-teman. Dan ini teman-teman, maaf ya, aku tuh sambungan earphone-nya lagi nggak tahu kemana, jadi nggak bisa pakai earphone. Nah, jadi penting kita itu kalau dananya terbatas, walaupun aku pribadi nanti kalau teman-teman butuh, aku juga tahu teman-teman psikolog yang bisa yang misalnya biayanya lebih murah, atau nanti kita bisa atur mekanisme. Intinya kalau teman-teman butuh bantuan, itu kita bisa cari bantuan yang sesuai dengan uangnya teman-teman gitu, budgetnya. Tapi yang perlu kita ingat adalah anak ini kan 24 jam bersama ibu, dan anak ini tuh dulu lahir dari kita. Jadi mereka itu sangat peka sama perubahan emosi kita. Dan aku juga tadi mau sharing kalau ketika kita ngerasa emosi kita tuh nggak ada perubahan atau ada fluktuasi, itu wajar, karena teman-teman udah familiar atau belum ya, aku sambil tulisin di sini ada namanya grieving cycle atau siklus berduka. Gitu. Nah, siklus berduka itu bukan hanya kita alami pada saat kita kehilangan orang yang kita sayang secara meninggal, tapi kita berganti status, berubah peran. Itu juga kita lewati, teman-teman, gitu. Dan Mbak Poppy juga. Jadi itu siklus awal tuh emang denial, Mbak, gitu. Jadi kita harus lewatin dulu si fase denial ini. Dan abis denial baru kita muncul anger. Anjir nih, kok gue dikhianatin, atau kayak kok nggak bisa terima, ya kan? Nggak terimanya baru keluar tuh. Betul. Emang
emang manusia tuh gini teman-teman, aku senang banget edukasi soal emosi dan kesehatan mental, karena Hmm. emosi itu nggak segampang jalan tol buat kita lihat. Dia tuh kayak suka siklus Hmm. lingkaran, atau bahkan kalau yang udah lebih banyak proses healing, dia tuh kayak lapisan bawang, ada Hmm. lapisan-lapisannya. Tapi daripada Hmm. teman-teman discourage, aduh susah banget ya, itu ada siklusnya. Yang pertama kita akan Hmm. merasa denial, shock. Ada masa-masa kita nggak bisa memproses pengalaman kita, itu sangat wajar. Yang Hmm. kedua itu adalah tadi marah, anger. Terus yang ketiga sadness, despair, yang sampai sedihnya tuh baru muncul. Dan setiap Hmm. fase ini tiap orang nggak sama. Jadi misalnya ada orang yang dari fase 1 ke 2 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang mungkin tahunan. Beda-beda tiap orang. Hmm. 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 Dari fase sadness, dan fase sadness ini mirip dengan depresi, tapi belum bisa dibilang depresi, dan aku tidak saranin teman-teman diagnosa sendiri, kecuali Hmm. memang pergi ke profesional. Nah, dari abis lembah terdalam yang kita rasakan, jadi kalau pengen nangis, nangislah di masa itu. Hmm. Abis itu kita malah muncul, oke, saya ngapain ya? Nah, itu ada fase namanya bargaining. Anak saya masih punya anak, saya harus kerja, harus gini, saya ngapain? Nah, itu fase yang baru bisa kita jalanin kalau 3 fase yang awal bisa dilewatin dulu, Mbak. Jadi nggak Hmm. mungkin Hmm. tiba-tiba Hmm. habis berpisah langsung kayak saya tahu mesti ngapain gitu. Iya, iya, Jadi iya, kita benar, juga benar, benar. misalnya kita menjadi orang-orang yang menemani teman-teman kita yang lagi berpisah, yang kita bisa lakukan adalah it's okay to be not okay. It's okay to Hmm. take your time. Karena Hmm. sambil kita grieving gini, bedanya sama dulu kita putus pacaran ya, kita punya anak yang harus kita urusin ya. Kalau dulu kita Benar. nggak pengen keluar kamar, nggak mau Itu makan, ya tapi masih tapi bisa itu ya. aku terjadi loh, Kak. Jadi terjadi Mm-mm. banget ke aku karena Iya, kejadiannya gimana tuh? benar-benar cepat. Hmm. It was fine sebelumnya. Jadi I was Mm-mm. caught off guard gitu loh. Jadi ibaratnya Oh, oke. kayak diketok gitu tiba-tiba, Iya. ngerti nggak sih? Jadi it was fine, tadinya tuh baik-baik aja gitu. Terus Heeh. tiba-tiba kayak yang cut hilang gitu kan. Terus nggak ngerti kan, ini kenapa? Apa yang terjadi gitu. Sehingga aku sendirinya pun struggling. Cuma saat Iya. itu beruntungnya aku adalah aku punya support dari kakakku. Jadi aku Mm-mm. sempat menitipkan anakku ke dia supaya Mm-mm. kayak kamu bilang kayaknya dia bisa Iya. ngerasa kalau aku gelisah. Jadi Iya. aku titipkan ke kakakku dengan harapan Mm-mm. paling enggak dia tidak melihat ibunya falling apart lah saat itu tuh Iya. aku ininya apa Iya. namanya mendeskripsikan di Iya. kondisiku saat itu adalah aku falling apart. Dan Mm-mm. setelah itu pun lama tuh Kak, kayak Kak Anas Mm-mm. bilang gitu. Beda-beda kan orang kan. Iya, Ini beda-beda. denial dulu, apa dulu, apa dulu. Kemudian aku jatuh tuh ke yang sadness. Hmm. Sadness dimana aku sedih banget terus dan sedihnya pun Iya. aku nggak ngerti itu datangnya dari mana. Iya. Padahal sebenarnya kayaknya kemarin kayaknya gue baik-baik aja. Ini sedihnya Iya. datangnya dari mana ya gitu. Dan itu yang Mm-mm. kadang-kadang buat teman-teman kalau misalnya nanya ke kita soal ini gitu ya, minta support soal ini, itu yang ditanyakan oleh mereka. Kapan ya kira-kira nih aku bisa bangkit lagi? Padahal di Hmm. masing-masing orang kan berbeda-beda gitu dan mereka bahkan Iya. bertanya ke aku gitu, Kapop, gimana sih caranya jadi kayak Kak Popi gitu, kayaknya strong banget, terus ini. Karena mereka melihat aku sekarang, Oh iya, mereka tidak betul. melihat aku yang sebelumnya Iya, gitu. Jadi betul. mereka berpikirnya, oh, tapi kalau misalnya teman-teman tanya, aku nih orang like the apa ya, adalah produk di mana determinasi itu berbuah gitu dan Iya. memang emang datangnya emang harus dari diri kita sendiri gitu kalau buat aku Tiada tuh gitu. hasil Nah, mengkhianati usaha ya, Mbak. correct gitu dan itu bener-bener jatuh. Tapi Iya. kan kita kalau kita dan di perempuan berkisah pun kita tidak mau membuat teman-teman untuk terlalu lama apa ber di situ-situ saja gitu. Mm-mm. Jadi kita tanyakan ke mereka lagi dan ditanyain lagi kayak sama kayak Kak Anas gitu. Kak, kapan aku akan bahagia? Dan kita akan Mm-mm. bertanya balik ke mereka, kapan kamu mau bahagianya? Kalau Iya, kamu mau betul. bahagianya 30 menit lagi dari sekarang, bisa. 30 Mm-mm. tahun lagi dari Iya, sekarang, bisa. It's all iya. depends on you. Nah, ngomongin soal stereotyping nih, Kak. Ada satu Mm-mm. hal yang dulu pada saat pertama kali aku menyadari akhirnya kalau aku akan Mm-mm. sendiri, walaupun aku nggak sendirian, maksudnya ada keluarga dan lain sebagainya. Tapi kita secara psikologis, kita mikirnya adalah anak ini adalah tanggung jawab kita sendiri sebagai Mm-mm. orang tuanya. Sehingga ada ketakutan di mana aku mulai cari tahu tentang bagaimana ya cara membesarkan anak laki-laki Iya, sendirian gitu betul. dan banyak banget tuh cerita atau misalnya omongan orang yang bilang, "Waduh,
anak broken home tuh begini, anak broken Mm-mm. home tuh begitu, anak broken home itu biasanya bermasalah nanti. Nanti kalau gede jadinya begini, kalau gede jadinya begitu. Padahal kan bukan salahnya dia sebenarnya kondisi ini gitu. Iya, Nah, yang kayak gitu tuh betul. apakah memang biasa orang berpikir seperti itu ataukah bagaimana biasanya cara kita menyikapinya, Kak Anas? Iya, jadi memang buat anak ini yang pertama tadi ya aku perlu kasih mention. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang cukup spesifik. Biasanya kalau pertanyaan spesifik itu butuh tailor made ya, kayak ketemu desainer, butuh one on one sesi Hmm, dengan hmm, psikolog. Tapi kalau yang umum tuh tadi yang Mbak Popi udah sampaikan, alasan kenapa berpisah, usia hmm, kita waktu itu berpisah, situasi kita gimana, kan ada yang mungkin udah bekerja, ada yang tadinya ibu rumah tangga tiba-tiba jeder, saya harus ngurusin keluarga. Terus usia hmm, anak. hmm, Nah, itu panduan-panduan yang umum yang teman-teman bisa pegang di usia berapa. Nah, usia anak karena aku sebagai psikolog anak, itu yang tadi terkait Mbak Popi tanya, itu ngaruh banget, Mbak. Jadi kan hmm, pertama, aku pernah bikin artikel, nanti abis ini aku sharing juga di Insta Stories, bagaimana hmm. menceritakan perpisahan ke anak. Yang kita nggak dapet di Indonesia ini kan a good goodbye Iya, gitu, iya, iya. perisahan baik-baik, lalu orang tua ngomongin, bahkan ada salah satu kasus yang aku tanganin dulu, itu sampai umur SMP, bapak ibunya tuh nggak pernah cerita apa yang terjadi sama kita. Dan itu yang lebih nggak Hmm, enak buat anak-anak sebenarnya. Kan mereka tahu nih ada sesuatu yang terjadi, mereka bisa hmm, nangkep emosinya. Tapi hmm, kemampuan hmm, pemahaman itu kognitifnya belum nyampe. So what happened? hmm, Nggak usah hmm, sampai yang berpisah. Orang tua kita lagi berantem diem-dieman aja kita rasa. Apalagi ini sampai pisah hmm, rumah atau bahkan ada yang aku sebenarnya minggu depan mau bahas tentang co-parenting. Jadi bagaimana sudah hmm, berpisah tapi tetap bisa menjadi orang tua buat anak. Cuman ada hmm, hmm, situasi-situasi di mana pasangan kita udah nggak bisa kita andalkan buat bersama-sama membesarkan anak. Nah itu kan situasi yang lebih sulit hmm. lagi gitu. Iya, iya, Nah iya. itu. Dan Jadi dan kita memang di dunia nyata ya memang ada yang seperti itu ya iya Kak Anas ya. Maksudnya iya semuanya berbeda sama kayak tadi Kak Anas beda. ngomong. Jadi kadang kita tidak tahu jawabannya sayang. Heeh. Jadi Jadi makanya karena harus lihat tergantung. case by Jadi nggak bisa case. ditanya gimana sih caranya supaya jadi kayak Kak Popi gitu. It Iya. depends gitu. Kondisimu Tapi sekarang yang seperti pasti, apa? tapi yang pasti yang seperti Kak Popi bilang, kita akan membantu, kita akan bisa bergerak dari kekuatannya teman-teman. Apa yang memotivasi Hmm, teman-teman. Tapi di saat teman-teman lagi butuh breakdown, please breakdown. Tapi hmm, kalau aku sebagai profesional, ya aku bilang ya teman-teman silahkan breakdown sama profesional bidang kesehatan mental, ke psikolog, konselor, atau teman-teman punya hmm, support group gitu. Aku juga tahu di Indonesia hmm, psikolog tuh terlalu sedikit untuk bisa bantu megangin 265 juta penduduk gitu ya. Jadi hmm, belakangan aku hmm, lagi suka banyak bantu support group gitu supaya energinya tuh masih ada buat ngehold kita. Tapi please don't suffer hmm, alone. Seperti Kak Popi, aku sih bisa bilang orang yang cukup beruntung punya kakak buat social support. Ada banyak keluarga, hmm. udah lama pisah, keluarganya justru yang nggak bisa support atau malah neken Iya, balik. iya. Tapi kan aku pribadi sebagai psikolog anak itu bukan bagian aku menjudge kenapa seseorang berpisah atau enggak. Yang aku bantu adalah Hmm, anaknya. Dan kita hmm, perlu respect setiap keputusan orang dewasa yang kita percaya mereka sudah dewasa. Ketika mereka memutuskan hmm, bersama ataupun berpisah, itu kan udah di luar kuasa kita, itu hidup mereka. Tapi kalau ke hmm, anak-anak ini hmm, kita bantu tadi bagaimana menjelaskan perpisahan ke anaknya. Lalu bagaimana, hmm, karena yang anak butuh itu stabilisasi hmm, gitu. Bahwa hmm, hmm. daripada yang ini datang hilang pergi, mendingan nggak usah. Kalau ini hilangnya tuh misalnya 3 bulan sekali, baru ada lagi, ini nggak bisa buat otak Correct, anak-anak. correct. Jadi Ya. mendingan kita bertahan sama yang ada, dan teman-teman perlu mindset. Bahkan aku ketika aku mengikuti kursus pernikahan, persiapan pernikahan, bahkan disampaikan lebih baik teman-teman itu adalah maksudnya daripada bertahan di pernikahan yang toksik dan itu membahayakan nyawa teman-teman dan anak, bukan hanya nyawa secara fisik, nyawa emosi juga loh. Nah, Hmm, lebih baik hmm, teman-teman berdikari aja sendiri gitu. Dan aku sebagai hmm, psikolog hmm. anak bisa bilang dibandingin bertahan di pernikahan yang toksik, yang penting di mata status sosial masih punya relationship, tapi yang di dalam tuh udah kayak apel busuk Udah gitu ya. keruan gitu ya. Ini ada kesehatan mental dan jiwa kita loh yang harus kita selamatin dan yang masih butuh hidup Hmm, bertahun-tahun. Dan juga ini mindset tentang pernikahan atau mindset tentang relasi apa sih yang kita mau kasih ke anak kita kalau relasi di hmm. situasi rumah sudah tidak kondusif gitu. Jadi Benar, ya benar. kita start from where we are, kita start dari dimana kita bisa membantu si klien ini, membantu si orang di depan kita. Dan yang kalau Hmm, ke anak-anak itu adalah
mau nggak mau kita bantu di rumah dan butuh sosial support yang lain karena kan kita nggak bisa plesterin mulutnya lingkungan ya. Kita nggak bisa minta mereka tolong ya anak saya ini udah kehilangan bapaknya, kalian jangan tambah-tambahin, kan mereka peduli Iya, setan nggak gitu kan. bisa. Dan apa? Kalau ada tetangga yang nanya, itu papanya kemana, gitu kan ya? Kan kita Iya. nggak bisa ngontrol Iya. orang mau ngomong apa di luar sana. Bedanya ini bisa aku bilang sih ini jadi teaching moment, Mbak. Jadi teaching moment bahwa dia mungkin sadar lebih awal dibanding teman-teman seumurannya bahwa dunia ini tidak selalu berisi orang-orang yang kondusif. Aku nggak gitu suka sama kata-kata dunia itu kejam atau keras karena buat anak itu jadinya scary banget. Tapi orang itu berbeda, nak. Ada yang bisa jawabnya begini, ada yang begini. Tapi buat mamah yang penting kamu itu berharga di mata mamah. Biasanya buat anak-anak, apa yang persepsi mamah itu, apalagi di usia anak-anak ya, sampai umur sekolah SD lah, apa yang kata-kata mamah itu yang lebih penting. Apa yang kata-kata kakek nenek, lingkungan terdekat dia, itu tentang siapa dia, itu jauh lebih penting. Lalu tetap seperti anak-anak pada umumnya. Anak-anak usia SD itu lagi ngembangin hobi, lagi ngembangin ekskul, sukanya apa. Kalau aku juga sebagai psikolog anak, aku bilang mah lebih penting anak itu tahu dia sukanya apa, lebih punya teman bermain daripada prestasi akademis. Karena fondasi kepercayaan diri di anak itu bukan dari nilai rapot, tapi aku bisanya apa? Oh, aku bisa nendang bola, aku bisa nyanyi, aku bisa masak yang gampang-gampang di rumah. Ya, itu ya kita tetap bisa jadi keluarga biasa kok. Gitu. Jadi ada beberapa juga teman-teman yang berpikir kalau belum saatnya untuk menceritakan ke anak tentang perpisahan ke Anas. Jadi misalnya nih anaknya aku aja deh contoh ya. Pada saat terjadi perpecahan ini tiba-tiba menghilang bapaknya, dia umur 5 tahun. Umur 5 tahun kan sebenarnya sudah bisa berkomunikasi dengan kata-kata dan jelas. Tapi saat itu aku berpikir memang belum siap dianya. Padahal sebenarnya looking back, aku berpikir akulah sebenarnya yang belum siap untuk menceritakannya. Jadi apakah itu biasanya seperti itu? Apakah itu common? Dan apakah tidak apa-apa untuk merasakan seperti itu? Dan bagaimana caranya supaya kita bisa siap untuk menceritakan dan jujur ibaratnya ya, dibanding kita tutup-tutupin, oh bapaknya, karena ada loh Kak yang bilang, oh papa kamu lagi kerja, nanti juga akan pulang. Padahal sebenarnya bapaknya nggak akan balik lagi. It's sad, right? Dan aku bilang, why you lying to him? Itu PHP, teman-teman. Maksudnya kita tidak, kadang-kadang itu ya, kalau kita, makanya aku senang edukasi soal pengetahuan, karena kalau kita tidak punya pengetahuan yang tepat, kita malah membahayakan atau harmful buat si anak, dengan maksud tadinya mau melindungi. Nah, anak-anak, bahkan anak-anak yang ngalamin speech delay atau anak-anak berkebutuhan khusus, mereka tuh sangat sensitif sama kebohongan orang tua. Jadi the least that we can do as a parents adalah be genuine and be truthful. Kalau buat mama ini masih sulit, mama belum bisa bicarain papa kamu, please, itu lebih penting dilakukan daripada kita marah-marah dan sok-sok baik. Anak-anak itu perlu orang-orang genuine untuk membantu mereka bertumbuh sebagai manusia yang sehat. Itu, dan ketika ini terjadi, benar-benar seperti kayak menyapih waktu ASI, Mbak. Jadi perpisahannya kan juga perpisahan menyapih ya, secara psikologis juga. Jadi memang bener yang Mbak Popi bilang, kesiapannya tuh di ibu. Aku juga sebagai psikolog itu tidak akan paksakan, Bu, tanggal segini harus ya Bu ngomong sama anaknya, enggak. Aku bilang, Bapak Ibu, ya tadi ini seperti kita naik pesawat, masker oksigen harus kita dulu yang pakai. Jadi saya akan menunggu sampai Bapak Ibu merasa siap. Kalau Bapak Ibu, misalnya ada kondisi yang aku rekomendasi mereka pergi ke psikolog dewasa dulu, atau kalau mau bersama saya berproses, nggak apa-apa saya bantu, yang penting Bapak Ibu siap dulu. Karena ini kita kayak berenang. Kita nggak pernah tahu loh, kalau kita ngomongin ini dengan bener-bener tatap muka, anaknya bakal bereaksi apa. Tapi the least that we can prepare is ourselves. Gitu. Kalau kitanya siap, insya Allah anaknya siap. Tapi kalau kitanya maju mundur ya kayak nyapih. Anaknya belum bisa nih disapi, belum bisa tidur sendiri, ya udahlah, terjadi menurut iman kita. Jadi memang apapun prosesnya, apalagi ketika kita punya anak, itu prosesnya adalah memproses diri kita sendiri, mengenal diri kita, dan cari support, cari bantuan. Self care itu tiap hari teman-teman, bukan, dan self care itu bukan pergi pijet, pergi spa, tapi doing the best, doing things that make us the best version of ourselves. Jadi melakukan hal-hal yang membuat kita itu menjadi diri kita versi terbaik di hari ini. Makanya saya selalu bilang self care itu adalah 15-30 menit sehari. Jadi nggak akan berlebihan. 15 menit, sukanya minum kopi atau teh yang rileks, atau dengerin musik joget-joget, atau relaksasi napas, atau bikin gratitude journal, whatever works for you. Karena tiap orang nggak ada cara yang sama.
Nah, itu yang perlu kita lakukan, dan dari situ anak kita juga penting, anak kita belajar bagaimana melihat seseorang itu bertumbuh dari kesulitan. Dan terus aku bilang, mungkin mereka akan tahu lebih awal bagaimana sih berjuang hidup. Tapi kalau orang pernah jatuh, oh, kita bisa bangkit lagi. Dan kalau nggak bisa sendiri, please cari bantuan. Ya, nah ini udah mulai banyak yang komentar nih Kak Anas. Jadi ada Iya. satu yang ngomong apa tuh ya? Kalau pandangan aku sebagai anak dari keluarga broken home, ini dari Cynthia Indriani. Sebagai anak dari Iya. keluarga broken home, ada fase yang dimana orang tua lupa bahwa kita itu anak juga berjuang untuk terlihat baik-baik saja untuk orang tua, gitu. Benar-benar. Kalau aku sendiri pengalaman pribadiku ya Kak, gitu. Iya. Pada saat di pertama kali pasanganku pergi meninggalkanku begitu saja, aku berpikirnya sebagai seorang istri yang ditinggalkan. Jadi mindset aku adalah, aku nih istri yang ditinggalkan, aku ini istri yang ditinggalkan, suamiku pergi meninggalkanku, suamiku pergi meninggalkanku. Kemudian aku lupa kalau aku juga seorang ibu yang juga harus memikirkan, I'm not just a wife loh, I'm somebody's Iya. mom, gitu. Iya. Jadi looking back gitu ya, baru tuh aku menyadari, oh iya ya, ini yang ini yang saat itu tidak berhasil aku lakukan. Tapi aku learn from it, kayak kamu bilang, it's a learning Iya. process, my darling. So, Iya. kadang memang kita tidak bisa berpikir jernih pada saat kita ada di dalam, apa ya, badai itulah ibaratnya. Jadi aku pun waktu itu berpikirnya seperti itu, Kak. Mikirnya, oh iya ya, kan gue kagak cuma sekedar bini ya. Gue emaknya anak gue. Gue kok kayaknya egois banget, gue cuma mikirin, nih apa yang akan aku lakukan dengan mantan suamiku, begini, begitu. Padahal sebenarnya ada satu anak yang lagi ngeliatin dan lagi bingung. Ini apa ya, gitu. Dan itu sempat terlupakan sama aku. Jadi kalau buat aku saat itu, looking back nih, it's quite human. Namun pada saat kemudian kita melupakan, benar-benar disregarding, it's another story kalau buat aku ya, Kak, gitu. What do you think? Iya, jadi every situation is a human, teman-teman. Aku juga ini ya, sesi-sesi kayak gini tuh bagus juga untuk kita sebenarnya yang tadi Mbak bilang, meredefinisi apa sih bahagia. Bahagia tuh happiness is inside job. Jadi bahagia tuh mulai dari dalam. Jadi itu kita yang putuskan. Dan bukan karena, oh kalau saya beratnya segini, saya punya uang segini, saya status segini, saya baru bahagia. Nggak bisa. Bahagia tuh bukan eksternal. Dan kita sangat belajar ya di masa pandemi ini ya, bahagia tuh nggak bisa karena urusan luar. Bener, nggak bisa kemana-mana pun gue pasti bisa bahagia gitu. Bisa bahagia. Nah, bener. Terus juga yang kedua adalah anak-anak itu seperti kita butuh berproses, anak-anak juga butuh berproses. Jadi menurut saya sih juga jangan tabu untuk membicarakan ini di masa-masa tadi teaching moment. Karena keluarga ini tuh shelter pertama ya buat anak ya. Jadi kita juga perlu untuk momen-momen kayak misalnya secara berkala nih, misalnya anaknya Mbak Poppy udah 9 tahun, lagi momen yang enak terus kita ngomongin, iya ya waktu itu tuh berat banget ya pas perpisahan itu. Ini tuh dialamin, maksudnya dalam case saya adalah waktu saya umur 17 tahun depresi itu kan mempengaruhi seluruh anggota keluarga. Dan ada adik saya yang waktu itu masih umurnya tuh 9 tahun. Dia susah memahami apa yang terjadi gitu. Dia cuma inget mama saya nangis-nangis, saya nggak bisa sekolah. Dan itu kan buat saya aja, saya ada ingatan yang hilang, dan buat dia juga bingung apa sih yang terjadi. Nah di momen-momen sekarang selain kami masing-masing pergi konseling juga, ada momen-momen kalau lagi enak momennya kita ngobrolin masa itu gitu. Jadi iya ya waktu itu bukan cuman buat ribet kayak kenapa sih apa yang terjadi, bukan kayak buat gosip, tapi insight perasaan. Waktu itu saya tuh bingung, saya itu juga nggak tahu gitu, karena hidup itu misteri teman-teman, banyak hal yang kita nggak ngerti kenapa kejadian kayak gitu. Tapi yang anak-anak dan orang tua butuh adalah kemampuan untuk merasa aman berdiskusi, dan ini juga yang perlu kita bantu ya di keluarga-keluarga Indonesia, buat you can talk everything in a safe way. Kalau di luar sini, bahkan mungkin kalau kita live Instagram, ada hal-hal yang harus kita filter. Please di rumah adalah ruang aman pertama buat anak-anak ini bertanya apapun ke kita, and just be vulnerable as a human. Being vulnerable tuh bukan tadi ya maksudnya nangis guling-gulingan depan anak, tapi maksudnya kalau kita bisa, dulu mama juga nggak tahu kenapa kejadian kayak gitu, tapi aku berusaha sampai hari ini, aku berusaha melakukan yang aku bisa gitu. Kan kita pasti selalu ingin menjadi yang terbaik, tapi itu kan kadang-kadang melelahkan. There is not such a perfect parent. Mudah-mudahan kalau yang ngomong ini on behalf sebagai psikolog anak, teman-teman bisa mengingat ya, bahwa dari such a perfect parent, nggak ada orang tua yang sempurna. Dari
only a good enough parent, a good enough mom, a good enough father, and good enough person is already good enough for ourselves and for our kids. Menjadi ibu yang cukup, merasa cukup itu kan juga subjektif ya. Merasa cukup dengan diri kita, merasa cukup dengan kondisi ini, itu yang anak-anak lebih butuhkan dari kita. Karena ini punya anak itu bukan lagi trofi, bukan seperti kita sekolah ada juara 1, juara 2, enggak, tiap keluarga punya desainnya macam-macam. Kebetulan mungkin kita dapat desainnya yang begini, gitu. Dalam kondisi ini gimana make it this as best as we can, dengan merasa pertama feeling cukup dulu, feeling abundance, merasa berkecukupan, itu akan membantu kita hidup kita terus berproses, bergulir, merasa bisa bersyukur akan hidup kita, akan diri kita, akan apa yang kita punya di depan mata nih, bukan cuma mengejar yang di luar. Itu membantu kita step by step, teman-teman, dari tadi ya katanya kondisi terpuruk, susah bangkit, step by step, baby step, 2 mm memproses diri itu dalam proses psikologi itu 2 mm. Jadi nggak ada yang kayak, oh besok pagi saya bangun udah I can overcome the world kayak Beyonce gitu ya. Nggak harus, teman-teman. Bahkan hari ini ya say thank you udah bertahan hari ini. Mungkin teman-teman bisa relate juga di situasi pandemi ini tuh mirip sama situasi teman-teman ngalamin kejadian tidak mengenakan di situasi keluarga ya. Kadang-kadang ada pilihan, ada hari di mana hidup tuh cuma day by day, and if only a day that you have, ya just give a hug to yourself. Thank you, hari ini udah bertahan, kita nggak tahu besok gimana. Iya, jadi buat teman-teman nih gitu, ada juga again sedikit pengalaman pribadi kayak tadi Kak Anas ngomong, kalau kondisi kita berbeda-beda. Jadi ada teman-teman yang mungkin lebih kalut dari aku karena tidak memiliki pekerjaan, sehingga khawatir luar biasa bagaimana cara menghidupi anak pada saat pasangan pergi meninggalkan, atau misalnya pasangan meninggal, atau misalnya apa, mungkin secara finansial merasa berat sehingga jadi double nih rasa stresnya gitu. Tapi di dalam hidup kalau buat aku sendiri kan ada pilihan nih Kak. Betul. Jadi saat itu pun pada saat aku ditinggalkan, aku memiliki pekerjaan yang bagus dengan gaji sebenarnya yang lumayan besar. Namun saat itu aku berpikir aku butuh waktu untuk aku kembali menjadi diriku, dan aku butuh waktu untuk membantu anakku. Sehingga saat itu aku memutuskan untuk berhenti kerja. Gitu. Itu keputusan yang gila sih sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu ya. Padahal aku adalah yang saat itu pun aku adalah breadwinner buat keluarga gitu. Aku adalah pencari nafkah yang utama di keluarga saat itu. Namun saat itu aku berpikirnya nggak akan fair buat anakku, karena aku paham dia butuh stabilitas kayak Kak Anas bilang, dan tanpa ada, dan akunya ngantor seolah-olah things are fine, akan membuat dia makin ini kan, makin bingung kan, makin galau. Jadi aku putuskan untuk berhenti gitu. Dan ini pun aku mikirnya adalah selain nggak fair buat anakku, juga nggak fair buat perusahaan, karena akunya jadi nggak bisa fokus gitu. Jadi waktu itu ada sikat aja, Tuhan pasti akan jaga. Waktu itu aku mikirnya kayak gitu, Tuhan pasti jaga, Tuhan nggak akan membiarkan aku mati kelaparan cuma karena aku memikirkan anakku. Aku cuma gitu doang. Dan puji Tuhan ya saat itu, terus kemudian ada lagi tawaran pekerjaan di mana lebih fleksibel waktunya, sehingga aku bisa meluangkan waktu lebih banyak buat Adler. Jadi memang ada jalannya aja kalau buat aku gitu. Cuma mungkin of course ada ketakutan itu, ada ketakutan di mana bisa nggak ya gue, gitu, bisa nggak ya gue. Walaupun sebenarnya kayak Kak Anas tadi ngomong, motivasi itu yang datangnya dari dalam biasanya akan lebih tahan lama dibanding motivasi yang datangnya dari luar, right? Gitu. Oh, gue pengen kasih lihat nih ke orang-orang ini kalau gue bisa, ya itu nggak akan lebih tahan lama dibanding motivasi dari nanti diri juga sendiri. Di balik kamar kita lagi nangis, aduh kenapa ya kayak gini. Iya. Jadi waktu itu tuh aku dan benar banget Kak, maksudnya memperlihatkan your vulnerability di depan anak itu bukan berarti aku sedih banget Papa nggak begini, nggak gitu. Tapi I told him that this is also confusing for me. Jadi dianya tidak merasa bingung sendirian, tapi aku bilang ke dia tidak. Ini tuh gimana kita jalan, kita sama-sama gitu. Iya, aku pikir itu salah jawabanku Kak. Jadi waktu itu tuh aku bilang ke dia, I don't know my baby. Aku pun tidak tahu nak, kenapa bapakmu pergi. Karena kan there's a reason dong dibalik dia pergi, dan aku tidak bisa berbicara atas nama dia. Yang aku tahu, jadi aku waktu itu mudah-mudahan sih
teman-teman mungkin bisa bisa ambil pelajarannya dari sini, dan Iya. mudah-mudahan Kak Anas bisa bilang apakah aku melakukan hal yang benar atau enggak, atau misalnya bisa diaplikasikan atau enggak. Karena waktu itu aku bilang gini, jadi dia nanya kenapa papa nggak ikut kita pindah. Jadi aku pindah rumah Oke. tidak lama setelah kepergian bapaknya, kan there are too many memories dan aku nggak bisa tinggal di satu rumah di Iya. mana yang semuanya ada di Itu situ salah kan. satu healthy boundaries sih, Mbak. Salah satu healthy Gitu. boundaries buat kita. Kalau nggak kitanya Jadi, lumayan ini ya, terpengaruh terus iya, ya. di situ terus kan, like kesini inget ini, kesini inget Iya. itu gitu. Dan kita pindah dan dia nanya, kenapa papa nggak ikut kita? Terus aku tanya balik ke dia, menurut kamu kenapa? Lalu dia membuat satu cerita di mana mungkin karena aku kalau main suka berantakan. Iya. Jadi papa nggak suka. Dan aku bilang, no, it's not about you, Iya. my darling. Jadi bukan karena kamu. Mama pun tidak tahu alasannya apa, nak. Namun yang mama tahu, I am here, I will always be here, and I would Iya. never leave you. Jadi apa yang aku bisa lakukan saat itu, karena aku nggak bisa janjiin kan, oh nanti papa akan pulang kok, nak. Iya. Nanti kita lihat aja papa gimana. Yang aku bisa janjikan kan aku sendiri. Diri sendiri. Iya, yang aku bisa Iya. kontrol kan diriku sendiri gitu. Jadi waktu itu aku bilangnya ke dia adalah I would never leave you. Dan itu pun setelah aku ngomong kayak gitu, Kak. Itu ada kali 1 bulan tuh dia setiap kali aku bilang aku kerja hari itu dia nangis. Iya. Karena bapaknya pergi itu dengan alasan mau kerja. Jadi Oh, kata God. kerja itu Triggering menakutkan banget. buat dia. Iya. Jadi saat itu yang aku lakukan adalah aku biarkan dia jemput aku setiap sore ke kantor. Jadi ada ritual Jadi ya? dia tahu. Ada ritual menjemput ya? Iya, dan mudah-mudahan sih memang itu satu hal yang sehat untuk dilakukan ke anak-anak gitu. Maksudnya supaya dia paham kalau aku beneran ada kok. Kamu jangan takut aku pergi, aku akan ada di sini gitu. Buatku sih rasanya yang aku lakukan mungkin saat itu adalah yang terbaik yang bisa aku lakukan. Jadi kalau teman-teman belum bisa melakukan itu pun, aku rasa apakah it's okay ke Anas ataukah Iya. harus ada pakemnya gitu. Abis ini Iya. lu begini, abis ini lu begini gitu. Atau gimana Kak Anas? Iya, ya aku sih appreciate banget Mbak Poppy bisa sharing, jadi aku bisa nanggepin. Dan menurut dugaan aku, bener nggak sih Mbak Poppy itu sebelum kejadian ini sebenarnya Mbak Poppy as a person tuh cukup punya self esteem yang baik gitu ke diri sendiri. Maksudnya ngerasa ya I'm the owner of my life, I have a control, I'm a worthy person, itu tuh lumayan ada di Mbak Poppy bahkan sebelum kejadian ini. Gitu nggak? Correct. Iya, gitu nggak? Yes. Ya. Nah, itu yang aku pengen teman-teman sadari bahwa kita tuh tidak bisa, yang tadi aku bilang, kita tidak bisa memilih jalan kehidupan kita. Kita berikhtiar, kita berusaha menjalani hidup sebaik-baiknya manusia. Tapi paling enggak kita udah punya modal nih teman-teman. Modal tuh bukan hanya modal ekonomi loh, tapi modal kepercayaan diri, keyakinan bahwa saya berharga, saya berarti. Yang dimana aku banyak nemuin kasus Mbak, even dia masih punya pasangan pun dia nggak punya nih keberhargaan diri yang kayak gini. Jadi yang aku perlu lakukan adalah bukan hanya nolongin anak, yang nolongin dulu ibunya. You are a worthy person, kamu manusia berharga, kamu orang berharga di hidup, kamu layak merasa bahagia, kamu boleh memilih mana yang sehat, mana yang enggak buat kamu. Dan mungkin kalau buat kasus lain kan, buat cewek-cewek lain yang bertahan di hubungan yang toksik, mereka nggak merasa mereka layak mendapatkan yang lebih baik gitu ya, yang lebih sehat, bukan lebih baik, maksudnya lebih sehat. Ini isunya udah kesehatan soalnya ya. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi dengan profil Mbak Poppy, jadi yang Mbak Poppy bisa lakukan dan aku sangat suggest Mbak adalah you give the semangat ya, you give power and encouragement how to have a mindset that tadi ya, Tuhan pasti jamin hidup aku, kita pasti bisa move on. Dan saya saya worthy person. Jadi gini, teman-teman jangan nganggap satu kesalahan hidup kita tuh meruntuhkan semuanya. Kita bisa ditinggalkan sama pasangan atau kita bisa mengalami perpisahan, tapi kita tetap manusia berharga dan kita tetap ibu yang baik. Itu yang teman-teman harus punya di kepala. Dan makanya aku pribadi walaupun tinggal di budaya Indonesia, aku bukan orang yang hidup dari apa kata orang. Itu nggak sehat banget buat kesehatan mental. Yang paling tahu hidup kita sendiri. Nggak ada orang yang nolongin kita waktu kita lagi susah-susahnya dari yang ngomongin kita itu. Gitu. Jadi bener, itu adalah bener. 20% aja lah dipikirin. Yang tahu makanya kita, jadi makanya aku kalau di perempuan berkisah tuh selalu ngomong, kita punya tangan cuma 2, nggak bisa nutupin mulut semua orang, tapi cukup buat nutup kuping sendiri. Right. Bener. Jadi aku tuh selalu ngomong kayak gitu. Healthy boundaries sih. Itu bagian dari Bener, healthy boundaries. Dan jadi memang ini menarik sih, seperti kenapa?
Iya tuh rame banget nih, aku yang jadi dari bingung yang mana yang harus kita iya bacain. Terima dan kasih ya ini yang teman-teman aku ya, nggak tahu rame ya banget. dari pertanyaannya Dokter Sandra dari Dokter Tanpa Stigma, kenapa anak-anak akan Hmm, nyalahin dirinya dia sendiri. Nah, ini yang berbahaya, teman-teman. Makanya aku bilang, hmm, kalaupun berpisah ataupun tidak berpisah, please banyak kasih penjelasan ke anak. Karena orang tua itu pusat semestanya anak. Orang tua tuh pusat the universe-nya anak gitu. Dan apapun hmm, yang terjadi ke mereka itu trembling waktu kita kecil. Waktu dewasa aja kita, orang tua meninggal, kita sedih ya. Apalagi waktu hmm, kecil. Nah, hmm, jadi kita perlu jelasin dengan penjelasan yang tadi setahunya kita, jangan juga hmm. menjadi ambasador, jadi diplomat buat pasangan kita, yang kita punya diri kita. Iya, Dan juga iya. lebih banyak lagi kasus di mana kita tuh saling menjelek-jelekan pasangan di depan anak, itu nggak sehat juga. Yes, itu. Dan juga please jangan kasih pertanyaan anak harus pilih siapa, karena anak itu lahir dari kita, mereka itu melihat orang tua tuh satu entitas. Itu kayak kalau kita tanya kamu mau ikut mama atau ikut papa, itu kayak mereka dikasih pertanyaan kamu mau pilih diri kamu yang bagian atas atau bagian bawah. It's not a question for Hmm, the kids. hmm. Itu kita yang decide buat mereka. Makanya kenapa Iya. di undang-undang negara selalu anak itu sama ibunya dulu, karena merasa ibu ini yang lebih tahu nurturing anak ini. Walaupun nanti bisa Hmm, diatur kalau kapan bapaknya datang, tapi teman-teman harus paham dulu konsep berpikirnya. Lalu hmm, anak-anak itu karena kan hidup mereka masih terbatas ya, mungkin baru mengalami 5 tahun hidup, 6 tahun hidup, mereka itu nggak paham dunia dan nggak punya kontrol akan hidup itu nggak enak teman-teman ya. Kita sampai hmm. dewasa aja berusaha mencari kontrol ya sebisa kita gitu, makanya bikin rutinitas. Ada orang-orang yang sampai to the extreme control freak ya. Dalam kesehatan mental segala sesuatu yang berlebihan atau yang terlalu itu nggak sehat. Nah, jadi anak-anak itu karena mereka kan susah ya paham dunia orang dewasa. Karena susah buat kontrol, mereka pikir ya udah deh saya nyalahin diri saya sendiri karena at least ada yang bisa saya Hmm, kontrol yaitu diri saya sendiri. hmm, Nah, hmm, menyalahkan diri, untung tadi ya Mbak Popi tanya ke anaknya, apa sih pemaknaan anaknya terhadap kondisi ini? Biasanya banyak orang hmm. tua nggak bertanya dan anak ini menyimpan blaming, menyalahkan diri sampai bertahun-tahun sampai dewasa. Tadi ada yang nyebut pas begitu remaja dia labil, dibilang oh itu gara-gara kamu broken home. Jadi anak itu Iya, merasa saya iya. penyebabnya. Padahal biasanya tuh nggak ada urusannya sama anak. Makanya ini kita kayak mitigasi bencana. Mana nih yang harus diselamatin, mana yang udah ini urusan orang tua, orang dewasa, ini urusan anak ya anak. Itu yang saya sebagai psikolog anak sangat Hmm. concern dan sangat ingin membantu supaya anak ini masih punya hak loh, punya kehidupan yang promising, yang hopeful, bahwa Bibi, yang bibi, saya itu bilang bibi. itu Ya. bahwa yang Sorry, broken sorry. itu relasi orang tuanya, bukan si anaknya. Dan mungkin Hmm. teman-teman di sini banyak yang bercerita sebagai pengalaman sebagai anak nih Mbak di sini. Mungkin nanti butuh dibikin sesi khusus ya buat anak-anak karena itu Hmm. juga ada proses emosi yang sulit tapi bukan tidak mungkin. It's very doable gitu. Dan ini tuh pas banget ya, maka aku percaya tadi ya tiada hasil mengkhianati usaha dan aku sendiri memproses pengalaman aku dan baru Senin kemarin aku konseling sama psikolog aku itu membahas pengalaman trauma melihat relasi orang tua di umur 11 tahun. Dan umur 30 baru bisa balik lagi ke umur 11 tahun. Nggak apa-apa, kadang-kadang hidup manusia kayak gitu. Kita baru Hmm. bisa memproses lagi tadi ketika kita udah tenang, ada orang yang bantuin. Tapi yang penting Hmm. self care kita, memproses, kita jalan dulu aja sampai suatu saat kita sudah lebih tenang, lebih kuat, kita bisa balik lagi ke masa itu untuk memproses lagi. Juga sama Hmm. anak-anak pastikan dulu yang sekarang ini jangan gara-gara kita mikir yang nanti atau mikir yang kemarin, kita jadi lupa kondisi anak di depan mata kita ini yang kita perlu bantuin dulu. Benar-benar. Terus ada juga nih yang nanya, kalau misalnya aku trauma banget sampai aku nggak kepengen nikah katanya. Terus gimana Iya. tuh Kak Anas untuk menghilangkan rasa trauma itu? Iya, aku pun punya trauma seperti itu juga sih. Aku ngerasa bingung banget ya untuk melihat hubungan pernikahan orang dewasa. Tapi yang pasti, yang tadi ya, every behavior is a message, every emotion is a message. Jadi kalau kita sampai takut boleh, tapi terlalu takut itu kan gak sehat ya buat kita. Hmm, Jadi hmm, itu hmm, adalah situasi yang baik untuk diproses sih lewat sesi konseling. Dan trauma-trauma yang kita alamin di masa kecil itu seperti kalau luka fisik tuh luka tingkat bakar, luka tingkat 3 teman-teman, luka bakar hmm, tingkat 3. Jadi teman-teman tidak disarankan untuk memproses sendirian gitu. Jadi please cari bantuan. Kalau teman-teman mau yang tidak berbayar, di template di highlight aku ada cari psikolog, itu di seluruh Indonesia ada psikolog. Terus atau teman-teman bisa DM aku tanya, karena aku sebenarnya teman-teman bisa cari
bisa tanya ke aku mana yang aku rekomendasikan, karena aku biasanya hanya rekomendasikan yang aku sendiri pernah datang sebagai klien. Kalau teman-teman ada concern biaya, please kasih tahu, karena banyak banget bantuan di masa sekarang teman-teman gitu. Benar, benar, benar. Dan sebenarnya di perempuan berkisah pun kita ngebuka DM Ada tuh, kita konselornya kasih tahu juga. iya. Ada konselornya juga kalau di kita gitu. Dan Nah, tuh, di tempatku teman-teman pun bisa sebenarnya ada pakai. facilitator juga. Kenapa, sorry Kak? Nah, ya aku lupa. Please pergi ke siapapun yang teman-teman rasa oke, teman-teman, karena yang aku lakukan di sini hanya edukasi, awareness, tapi cari cara yang cocok buat teman-teman, tapi jangan stuck. Jangan stuck sendirian, jangan stuck dalam suffering. Di usia berapapun teman-teman mengalami, baik sebagai ibu tunggal maupun sebagai anak yang mengalami broken home, teman-teman layak mendapatkan situasi hidup yang lebih enak. Bukan situasi hidup, maksudnya perasaan emosi yang lebih enak, terutama untuk diri kita sendiri, memaknai diri. Dan terutama buat teman-teman yang broken home ini, itu kan bisa mempengaruhi konsep diri kita yang tadi Mbak Poppy bilang ya. Itu broken home itu nggak define teman-teman. Teman-teman punya hak untuk menemukan diri teman-teman dan menjadi diri versi terbaik teman-teman. Nah, terus banyak nih Kak juga yang nanya nih, yang aku simpulin nih ya. Kalau misalnya orang tuanya bertahan, tapi berantem mulu, cerai sih enggak. Apakah itu masuk kategori broken home? Masuk atau lah. Itu yang udah iya kan, gitu. Jadi tidak hanya sekedar perpisahan. Ada perpisahan, tapi kalaupun ada konflik terus, yang terus-menerus di dalam rumah pun itu udah termasuk broken home, right? Yang masih dipaksain aja. Nah, kalau bagaimana kalau kedua orang tua ini kekeh mau bertahan, konon katanya buat anak-anak, tapi anak-anak yang melihatnya udah mau gila gitu. Gimana tuh Kak? Betul. Ya, ini juga menarik karena kemarin saya sama Mbak Zoya Amirin juga bahas ini. Boleh follow Mbak Zoya juga. Beliau kan psikolog dewasa. Dia tuh bilang bahwa sebagai orang dewasa tidak bijak kita bertahan di hubungan untuk anak-anak. Karena anak-anak yang melihat relasi yang gak sehat itu juga setengah mati perjuangan kesehatan mentalnya. Jadi kalau teman-teman sayang sama anak-anak, justru cara terbaik yang teman-teman lakukan adalah kalau itu masih punya in relationship, adalah you work for your own marriage gitu. You work with your own relationship gitu. Karena itu adalah cara terbaik gimana mau mencontohkan anak menghargai satu sama lain kalau kita nggak melihat mempertunjukkan itu di rumah dan setengah mati belajar sesuatu di sekolah yang kita di rumah lihat yang kebalikannya. Jadi buat teman-teman yang mengalami situasi ini di usia berapapun teman-teman bisa cari bantuan untuk konseling. Nanti kita belajar namanya healthy boundary supaya kita bisa memisahkan diri dari kita dengan relasi orang tua kita. Bukan pisahin diri pisah fisik loh, tapi secara psikologis. Karena kebiasaannya di keluarga yang kita itu orang tuanya toksik, kita nih jadinya kayak benalu sama orang tua kita, namanya enmeshment. Jadi kita tuh identitas diri kayak apapun yang aku lakuin yang penting mama bahagia deh, karena kita sering lihat ibu kita nggak bahagia di pernikahan. Apapun yang kita lakuin buat ayah bahagia, terus jadinya bingung pas ditanya, jadi yang bikin kamu bahagia apa? Gak tahu. Jadi kita terlalu kayak gini loh, perkembangan identitas dirinya terlalu ngikutin orang tua kita, karena kita berpikir sebagai anak itu cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan relasi pernikahan orang tua kita. Padahal bukan tugas anak buat nyelamatin relasi pernikahan orang tua. Itu biarin urusan orang dewasa. Kita perlu belajar bertumbuh jadi individu yang sehat, mental, sehat psikologis, supaya nanti ketika kita memang harus berpisah secara fisik, orang tua kita meninggal, atau kita punya keluarga, atau tinggal sendiri, kita berpisahnya begini. Bukannya begini kan tarik-tarikan gini, wah. Iya. Jadi saling jadi benalu, teman-teman. Benar. Terus ada yang nanya nih, kenapa jadi ibu tunggal selalu dipandang sebelah mata? Apakah salah menjadi seorang ibu tunggal? Ya, welcome to Indonesia ya teman-teman. Kan di Indonesia budayanya patriarki, menganggap laki-laki lebih unggul, menganggap apa-apa salah perempuan. Kalau di catcalling salah perempuan pakai baju, ya gitu aja disalahin perempuan, apalagi perpisahan, pasti kita disalahin. Ya udah, itu bagian yang diterima aja sambil kita advokasi bahwa ibu tunggal itu juga bisa berdaya ya. Saya yakin teman-teman banyak penggerak-penggerak aktivis ini untuk melihat bagaimana menjadi ibu tunggal itu berdaya gitu. Apalagi ini ibu tunggal masih kata-kata yang positif. Dibilang janda itu kan konotasinya negatif gitu ya. Banyak orang benar. Dan kadang nih ya, jadi aku nih akan ada perbincangan lagi gitu mengenai janda, status janda dan stigma di hari Jumat nanti gitu, tapi nggak di sini. Dan ada yang berkomentar nulis jandanya aja pakai bintang, dua
dua huruf di belakangnya tuh masih dipakein bintang. Why ya? Padahal sebenarnya kata janda sendiri kan netral. Netral. Ngerti gak sih? Maknaan Dan, kita. benar, dan pada saat aku pernah diundang di satu TV station dan ngomong, makanya nggak usah pakai istilah janda kak, pakai istilahnya single mom misalnya. Dan aku bilang tidak semua janda punya anak, jadi tidak bisa Iya. menggunakan istilah ibu tunggal. Ada juga janda yang memang tidak punya anak atau janda yang memang apa ya, ya saat itu memang dia nggak punya anak gitu. Gimana caranya dia mau menyebut dirinya ibu tunggal? Yang dia bisa sebutkan adalah, oh gue adalah janda. Itu sesimpel itu gitu. Nah, untuk masalah apa, kenapa dianggap dipandang sebelah mata, ya kayak tadi Kak Anas bilang, tergantung bagaimana orang melihat kita berdaya atau enggak. Dan satu Iya. lagi, kalau buat aku, again, definisiku adalah pilihanku. Definisi yang orang-orang sebutkan buat aku, ya itu urusannya mereka, bukan urusanku. Tidak relevan untuk hidupku. Kalau buat aku gitu. Iya, Tapi teman-teman, highlightnya adalah menjadi berdaya itu berguna di segala kondisi. Karena tadi ya, kita nggak bisa expect, kita nggak tahu nanti situasi hidup menempatkan kita di mana. Tapi kalau kita merasa berdaya dari dalam diri, kita merasa diri kita berharga, kita valuable, kita berarti sebagai manusia, kita rasanya punya modal deh untuk cari bantuan, untuk kita merancang lagi hidup kita, untuk tadi ya kembali lagi membangun stabilisasi hidup dan apapun gitu. Nah, kebetulan kalau Mbak cerita sesi, aku besok mau bahas sama teman aku bagaimana kita tuh harus dimulai dari mindset bahwa kita tuh layak mendapatkan relasi yang sehat. Karena kalau kita nggak punya mindset itu, kita akan bertahan di situasi-situasi toksik yang teman-teman ceritain itu, dan itu membahayakan jiwa teman-teman dan membahayakan anaknya. Beneran deh. aku sampai gak bisa ngomong, itulah. Iya. Jadi gini Kak, jadi sering tuh ya, kita ngomongin gini, teman-teman ini kan teman-teman perempuan ya di komunitas ya, dia sering ngomong, Kak kenapa ya aku dapetnya cowoknya yang begitu lagi, yang brengsek lagi. Terus kita tuh berpikir, laki-laki yang seperti apa yang kamu mau? Kamu tahu nggak laki-laki apa yang kamu mau? Ataukah Nggak tahu. kamu hanya tahu laki-laki yang kamu tidak mau? Karena Betul. kalau buatku sebagai orang awam, aku bukan psikolog ya Kak. Ibaratnya gini nih, jangan ngomong jelek, malah unconsciously malah keluar tuh yang jelek. Sama seperti pada saat di dalam satu lukisan yang indah ada berbagai warna dan kamu bilang ke aku, Poppy, jangan lihat yang merah, jangan lihat yang merah. Yang merah mau merah duluan. Jadi kalau misalnya kita selalu ngomong, aduh gue nggak pengen dapet laki-laki brengsek, nggak pengen dapet laki-laki yang begini, nggak pengen, malah justru ngeliatnya ke situ nggak tuh, gitu fokusnya gitu. Jadi buatku sebenarnya termasuk buat bukan, tadi yang nanya, termasuk buat yang nanya gimana menghadapi trauma pernikahan, selain kita perlu memproses emosinya, tapi please merancang hidup. Jadi desain ide. Kayak gini loh teman-teman, kayak kita kalau pas naik ojek online, kan dia nanya nih, mau kemana Bu? Gitu ya. Dia bingung nggak kalau kita bilang, kemana aja Pak, asal jangan ke GI, ke Pasar Indonesia, jangan ke Taman Anggrek. Bingung ya, dia mau kemana? Bu, ibu turun aja Bu. Nah, otak manusia kayak gitu juga teman-teman. Jadi daripada kita fokus, oh saya nggak mau cowok yang begini, bikin di desain. Pasangan yang kalian inginkan atau perempuan yang kalian inginkan tuh yang kayak apa, makin detail, makin deskriptif, itu akan makin membantu kita menemukan orangnya, dan terutama menjadi diri itu dulu gitu. Kita mengharapkan aku udah diingatin tinggal 5 menit lagi. Hai, itu dia mau say hi. Halo. Kan kita sebelum kita berharap kita diterima, disayangi orang lain, kita tuh perlu belajar menyayangi diri kita sendiri dulu. Kita perlu belajar menerima diri kita, karena relasi kita sama diri kita yang di dalam itu menjadi cerminan relasi kita yang di luar. Jadi apapun yang di luar ini cuma representasi kita yang di dalam kok, kayak gitu. Dan kalau kita udah melakukan inner work itu masih dapat situasi yang nggak mengenakan, ya udah, itu bagian dari perjalanan hidup. Yang penting kita udah punya bekal, punya modal, tahu cari support kemana. Salah satunya ke perempuan berkisah. Dan rata-rata kalau misalnya perempuan bercerai Kak, apalagi, jadi kita nih menemukan satu temuan nih ya, ada temuannya di semua teman-teman yang suka curhat ke kita. Jadi hampir semua perempuan yang berpisah karena diselingkuhi atau misalnya dikhianati sama suaminya atau sama pasangannya, itu biasanya pertanyaan pertama mereka adalah, apakah aku akan menemukan cinta lagi? Padahal sebenarnya mungkin fokusnya bukan di situ dulu, gitu. Fokusnya adalah kamu sembuh dulu, kamunya sudah sembuh dulu. Karena aku pun dulu terjebak kayak gitu Kak, karena dia meninggalkanku buat perempuan lain. Jadi aku berpikir,
untuk dia tahu aku move on, aku harus punya pacar, ibaratnya gitu. Gitu. Jadi Iya, iya. mungkin teman-teman sekarang bisa lebih paham kalau fokusnya mungkin di diri sendiri dulu gitu. Fokusnya ke kita dulu, apa yang bisa kita lakukan untuk menguatkan diri kita, menjadikan diri kita adalah orang yang lebih baik dari kita kemarin. Jadi bukan dari si siapa hari ini, tapi dari kita kemarin, baru setelah Iya. itu kita bisa menentukan apa yang bisa kita inginkan dalam waktu ke depan. Dan Iya. FYI juga karena benar banget soal pasangan. The more you Iya. are specific about it, the more you will get that kind of person. Iya. Aku sekarang sudah punya partner Mm-mm. gitu. Jadi aku selalu mikir, duh, gue berharap gue dapat laki-laki yang cerdas, yang tidak pernah Mm-mm. merasa terintimidasi dengan Mm-mm. kecerdasanku, yang tidak merasa terintimidasi dengan pencapaianku, dan dapat teman-teman. Yes, When betul. it's dan pada saat memang misalnya jalanmu ke sana, ya jalanmu akan ke sana gitu. Jadi jangan pernah berpikir kalau, karena biasanya kan kalau terjadi perpisahan mereka berpikir self worth-nya langsung anjlok tuh Kanas gitu. Jadi merasa aduh udah gue punya anak, gue ibu tunggal, apakah ada yang begini begitu Iya. gitu. Dan buatku asap pengalaman pribadi ya seperti itu. The more you Iya. are spesifik dengan Iya. goalnya atau apapun ya, bukan masalah laki-laki, maksudnya the more Iya. you're Iya. spesifik dengan goalnya akan lebih mudah untuk kita mencapainya gitu. Iya. Dan penting akhirnya nih adalah kita meng-highlight sebenarnya apa sih definisi teman-teman sebagai diri, sebagai manusia yang berharga. Itu dulu yang mesti dijawab. Di usia berapapun dan dalam kondisi apapun teman-teman mendengarkan ini, teman-teman perlu tahu dulu yang bikin saya berharga tuh apa. Oh, karena saya ada partner, atau saya dipandang orang gimana. Enggak, di diri teman-teman yang di dalam ini yang lebih penting untuk teman-teman temui, kenali, dan cari tahu. Dan dari berbagai penelitian jurnal, teman-teman dalam kondisi yang sangat tidak mengenakan, salah satu yang menjadi jangkar pengaman kita adalah spiritualitas, bukan religiositas, tapi bagaimana koneksi kita sama Tuhan yang menciptakan kita, apapun teman-teman menyebutnya, bagaimanapun teman-teman mempercayainya. Karena ketika teman-teman merasa di dunia ini tidak ada yang menganggap teman-teman berharga, atau teman-teman belum tahu caranya menghargai diri sendiri, ingat yang menciptakan teman-teman itu sudah sangat-sangat punya punya karya luar biasa buat teman-teman. Dan kan bahkan dari biologisnya aja, terjadinya manusia itu karena satu sperma yang berhasil masuk dari jutaan, puluhan, ratusan juta. Jadi kita ini udah teman-teman harus yakini itu. Benar. Karena waktunya udah mau habis, jadi aku mau minta apa kira-kira kata-kata terakhir dari Kak Anas yang menutup kita untuk para ibu tunggal dan untuk anak-anak yang masih berpikir kalau mereka adalah produk broken home. Silakan, Kak Anas. Ya, at least at the end of the day, dari apapun mitos dan stereotip yang teman-teman rasakan sebagai ibu tunggal ataupun anak broken home, ini adalah masa kita untuk meredefinisi lagi siapa diri kita di kedalaman. Karena berarti kalau tekanan dari luar lebih banyak, itu membantu kita untuk percepatan mengenal diri gitu. When we cannot go outside, go inside yourself, and temui, kenali keberhargaan yang sudah ada di dalam diri teman-teman. Terima kasih banyak sudah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Buat sobat perempuan berkisah yang masih ada pertanyaan yang mungkin belum dijawab di sini, really sorry, waktunya mepet, waktunya sebentar banget. Jadi padahal ini masih seru banget. Jadi nanti mudah-mudahan nanti aku akan kasih aku akan kasih ide buat Kak Alimah nih, foundernya Perempuan Berkisah, untuk kita bikin sesi ini yang agak lebih panjang. Jadi masih bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan sama teman-teman. Kalaupun misalnya ada pertanyaan yang spesifik yang mungkin butuh bantuan, bisa DM ke Kak Anas ya. Bisa DM ke Kak Anas, bisa DM juga ke Perempuan Berkisah. Ya, misalnya bisa DM juga ke teman-teman kita di Perempuan Berkisah untuk tanya, nanti kita sampaikan ke Kak Anas gitu ya, teman-teman. Terima kasih banyak untuk malam malam Kamisnya. Kita ketemu lagi ya Kak Anas, mudah-mudahan di momen dengan waktu yang lebih panjang. Amin. Terima kasih. Selamat malam. So easy.